Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus berbagi cerita. Selamat mendengarkan. Jika sebuah maaf bisa dicetak di atas truk, maka malam itu tulisannya adalah terima kasih. Ini cerita tentang panggilan yang terlambat, tapi akhirnya sampai. Hujan turun seperti jarum, lampu neon bergetar, dan jalan kecil itu berkilau seolah menutup rahasia. Dengung kulkas, bau beras, kaleng sarden berbaris menatap. Tenang, belum ada yang aneh. Belum. Rara, jaket hitam, mahasiswi semester akhir. Ia pikir ini cuma tugas mudah. Tutup toko pukul 12. Nyalakan lampu depan, kunci lemari rokok. Mudah kan? Tentu saja, kalau malamnya biasa. Pak Samin menyerahkan kunci cadangan. Ia tersenyum tipis, seperti orang yang tahu lebih banyak daripada yang mau ia ucapkan. Aku juga tahu. Nanti kalau ada pelanggan yang terasa aneh, catat saja di buku kas. Aneh gimana, Pak? Yang minta hutang? Yang datang basah kuyup, yang tidak banyak bicara. Rara hendak bertanya lagi. Payung mekar, pintu berderit, dan langkah itu hilang ditelan hujan. Sekarang ia sendirian. Dengung kulkas kembali. Tetes dari talang bocor mengetuk-ngetuk waktu. Setiap detik terdengar lebih keras. Kaleng sarden tetap berjajar. Penonton diam yang tidak pernah berkedip. Rara menaruh tasnya di bawah meja. Canggung, hati-hati. Ia menatap jam. Hampir tengah malam. Dan di luar sana, seseorang atau sesuatu bisa saja berdiri di bawah lampu neon yang gemetar, basah kuyup, tidak banyak bicara. Kan ku bilang, belum. Lampu depan menyala, kunci lemari berputar, buku kas terbuka. Dan dari celah pintu kaca, bayangan pertama pun menunggu. Waktu merayap, jarum detik terdengar terlalu jelas. Beberapa pelanggan biasa lewat seperti bayang-bayang. Ojek beli rokok, 2 anak kos ambil mie dan sabun. Lalu sepi lagi. Rara menggulung kertas kasir, mencium samar bau kertas termal. Saat bel pintu, ting! Di ambang pintu, seorang perempuan. Tanpa payung, rambut menempel basah di bahu. Baju hijau tua, berat oleh air. Tetes-tetes kecil membentuk titik di lantai, seperti jam yang ikut menetes. Ya, ini yang tidak banyak bicara. Rokok. 1. Baik. Uang berpindah tangan, dingin, seperti baru keluar dari tempat sejuk. Rara mencetak struk, sekilas membaca. Rabu, 15 Desember 2010. Printernya salah atau waktu yang licin? Pilih sendiri. Ia menyelipkan struk ke dalam laci. Perempuan itu berbalik, melangkah keluar. Tidak ada suara sepatu, hanya gesek kain basah. Lantai tetap basah, tanpa jejak yang jelas. Hanya lapisan air tipis yang membentang seperti senyum yang disembunyikan. Kau perhatikan kan? Rara menertawakan dirinya sendiri, lelah. Ia mengepel lantai, memutar lagu pelan dari radio tua. Hujan meredam musik, menekan nada-nada seperti bantal di atas suara. Setengah jam berlalu. Bel, ting! Perempuan yang sama, baju hijau, rambut basah, menunduk. Rokok. 1. Mbak, barusan sudah beli. Mau yang lain? Tidak ada jawaban. Uang dengan nominal yang sama muncul dari tangan pucatnya. Rara melayani lagi. Struk tercetak. Sabtu, 8 Januari
2005. Mundur lebih jauh. Tenang, kita baru mulai. Rara menaruh 2 struk itu berdampingan di atas kasir. 2 kertas kecil, 2 pintu yang terbuka ke belakang. Di luar, hujan menghantam palang toko. Bau tanah basah merayap dari celah bawah pintu, masuk tanpa mengetuk. Catat baik-baik, basah, diam, dan selalu kembali. Lampu neon bergetar, sedikit lebih lama dari tadi. Ritme malam bergeser. Kau mendengarnya kan? Perempuan itu pergi lagi. Rara menutup mata, mendengarkan hujan. Saat dibuka, setitik air jatuh ke punggung tangannya, padahal tidak ada bocor di atas. Dingin merayap dari ujung jari. Ya, tanda kecil. Kita perhatikan. Ia menulis di buku kas. Rokok kali 2, pelanggan sama, uang dingin. Ia menahan tawa pada kata dingin dari tangannya sendiri, tapi ia tetap menuliskannya sebagai bukti yang bisa dipegang. Mendekati tengah malam, hujan menipis jadi rintik sabar. Lampu toko berkelip sekali, 2 kali. Rara melirik jam. Masih beberapa menit. Ia meregangkan punggung. Bel berbunyi untuk ketiga kalinya. Perempuan yang sama, tanpa sapa, diam. Tetes air turun lebih pelan, seolah ia sudah menunggu sangat lama. Rara tidak menawarkan apapun. Ia menunggu. Rokok. 1. Baik. Rara mengambil bungkus. Tangan mereka bersentuhan, lebih dingin dari sebelumnya. Rara berpikir akan menarik diri, tapi ia menahan. Perempuan itu mengangkat wajah seperlunya. Kulit pucat yang tegang, mata tertutup helaian rambut, bekas gores samar di pipi. Sekedar penanda masa lalu, tidak lebih. Kita tidak butuh detail, cukup bayangan. Struk keluar. Minggu 26 Maret 1998. Kau lihat polanya kan? Mundur, lebih jauh. Waktu bukan garis di sini, hanya genangan. Rara mundur selangkah, napasnya pendek. Kertas kecil itu bergerak oleh hembusnya. Perempuan itu menunduk lebih dalam, suaranya hampir tidak terdengar. Terima kasih. Rara mengangguk. Pintu terbuka, angin lembab masuk, menempel di kulit. Setelah perempuan itu keluar, Rara memutar kunci. Cukup untuk malam ini, pikirnya. Ia ingin menunggu di belakang sampai pagi. Tentu saja, itu rencana. Ia meraih saklar lampu. Dan sebelum gelap tiba, bel berbunyi lagi. Pintu sudah terkunci. Dengarkan baik-baik. Tidak ada langkah. Tidak ada bayangan lewat. Hanya tetes air di tempat yang seharusnya kering. Dan sesuatu menunggu Rara untuk menyadarinya. Kau merasakan ritmenya? Ini baru pintu ketiga. Rara menoleh. Perempuan itu sudah berdiri di dalam. Air menggenang tipis di sekitar kakinya, kecil seperti danau di lantai keramik. Tidak ada suara kunci berputar. Namun, ia ada di sana. Kau paham polanya sekarang? Rokok. 1. Mbak, maaf, toko tutup. Perempuan itu memiringkan kepala. Rambut basah bergeser, menyingkap pipi dengan bekas gores samar. Rara memaksa tubuhnya bergerak, mengambil bungkus terakhir di baris depan, meletakkannya di meja. Tentu saja, terakhir. Berapa? 12.000. Uang yang berpindah bukan sekedar uang. Ada butir halus seperti pasir. Ada wangi yang mengingatkan pada air asin. Kembalian diselipkan ke telapak tangannya. Struk meluncur. Selasa, 3 Februari 2016. Nama toko, alamat, nomor telepon, semuanya sama. Hanya tanggal yang menolak masuk akal. Mbak, kenapa basah? Tolong pinjam telepon.
1 koin saja. Rara melirik telepon umum tua di pojok. Wadah koin di atasnya kosong. Tentu saja kosong. Naluri Rara hendak berkata silakan, tapi ragu menahan. Tahun berapa? Terlambat. Lampu toko berkelip. Sekali, 2 kali. Rara merogoh laci bawah, menemukan koin 500 yang menempel gula. Ia membersihkannya dengan ujung baju, menaruhnya di meja telepon. Ini Mbak. Perempuan itu tidak bergerak. Rara mendekat dan menaruh koin itu di telapak tangannya. Dingin menggigit, lebih dalam dari tadi. Perempuan itu berjalan ke telepon, mengangkat gagang, menempelkannya ke telinga. Tidak ada nada, hanya denging jauh. Seperti sesuatu berbicara dari dasar air. Kenapa teleponnya tidak berbunyi? Bukan salahmu. Dulu, pintunya tertutup bagiku. Dengar, katanya dulu. Jadi sekarang, pintu mana yang terbuka? Dengung kulkas lebih rendah. Rintik hujan lebih jarang. Dan jam tidak terdengar sama sekali. Kita hampir sampai pada pertanyaan yang Rara tidak ingin tanyakan. Rara tertegun. Saya baru kerja di sini. Katanya, perempuan itu seperti mendengarkan sesuatu dari jauh. Bukan dirimu, tapi jejak keluargamu. Ia meletakkan gagang telepon dengan rapi. Tidak apa. Aku sudah belajar menunggu. Di luar, hujan berhenti. Hening terasa padat, tebal. Ia menyentuh mesin struk. Kertas putih menggulung panjang. Tanggal-tanggal acak, waktu yang tidak masuk akal. Nama toko tetap sama. Kertas jatuh ke lantai. Di ujungnya, Sari. Sari? Ini nama Mbak? Perempuan itu tersenyum tipis. Lantai di sekitar kakinya tampak lebih gelap, seperti bayangan air. Pintu berderit, angin asin yang halus masuk. Aroma yang aneh untuk gang sempit, tapi nyata. Kau ingat suara yang tidak diangkat? Bening suaranya. Sesuatu bergerak di kepala Rara. Bukan miliknya, tapi menempel. Toko yang sama, rak kayu, seseorang berlari masuk, kehujanan, memohon telepon, dan pintu yang tetap tertutup karena takut repot. Hujan menelan suara manusia, gambaran lenyap, rak bergetar. Siapa yang menolak telepon? Kau tahu, Bukan menuduh, hanya menyiratkan. Potongan cerita lama tersusun di wajah Rara. Mbak, Sari, maaf. Sari mendekat, tidak ada suara keras, hanya permintaan lirih. buka pintu. Rara memutar kunci. Pintu terbuka pelan, seolah dari luar ada tangan yang juga membantu. Udara di luar tak lagi hujan, jalan basah, lampu kuning, aspal memantul tipis. Ada hembus lembut yang mengingatkan tepi laut. Buka kulkas minum. Rara membuka laci bawah kulkas. Botol air dan 1 koin tua menempel di dasar, dikelilingi garis putih seperti bekas garam. Angkanya mulai aus. Ambil. Rara mengangkat koin. Dingin merayap dari telapak ke lengan. Di tepinya, angka kecil, samar. Ia menelan ludah. Taruh di dekat telepon. Rara memasukkan koin ke slot telepon yang lama tak dipakai. Klik halus, seperti sesuatu kembali ke tempatnya. Gagang bergetar lembut. Mbak, telepon siapa? Siapapun yang mau mengangkat. Rara mengangkat gagang. Tidak ada nada sambung, hanya napas jauh, seolah seseorang benar-benar menjawab. Di sela dengus itu, ada sesuatu yang meneduhkan. Tawa kecil yang dulu hilang, akhirnya kembali. Rara hampir meletakkan gagang. Sari mengangkat tangan, meminta hening. Sudah, Sari membuka mata. sudah ada yang dengar. Angin asin mereda, bau karung beras kembali. Lantai perlahan mengering di sekitar kaki Sari. Waktu menutup rapat genangannya. Tenang, belum selesai.
Pintu-pintu lain masih menunggu. Dan neon, kau dengar, bergetar sedetik lebih lama daripada seharusnya. Rokok. 1. Baik. Struk keluar. Hari ini. Nama toko sama. Tanggalnya akhirnya benar. Sari berjalan ke pintu. Terima kasih. Ucapnya. Rara ingin bertanya, di mana rumahnya? Apakah ia sudah tenang? Tapi kata-katanya tidak menemukan bentuk. Sari menoleh sekali. Wajah teduh, bekas gores di pipi, tinggal sisa cerita. Lalu ia melangkah pergi. Bel pintu berbunyi lembut. Pintu menutup. Rara berdiri lama. Hening kali ini terasa damai. Pagi datang perlahan. Gembok luar dibuka. Kamu begadang, Ra? Tidak. Rara mendorong buku kas. Di halaman malam itu tertulis, rokok 4, pelanggan sama, koin, telepon. 4 struk di sampingnya, tanggal-tanggal yang tidak wajar. Pak Samin menatap salah satunya. Wajahnya tidak heran, tidak santai, lebih seperti mengakui sesuatu yang pernah ia dengar. Kamu ketemu dia. Dia siapa? Ada kisah lama yang dulu tak sempat tertolong. Toko berganti tangan, orang berganti, tapi beberapa panggilan tetap menunggu. Ia tidak menuduh, hanya menempatkan kisah itu di meja supaya selesai dengan tenang. Rara berjalan ke telepon tua. Di atas wadah koin yang semalam kosong, kini ada selembar kertas kecil basah, mirip struk. Angka-angkanya jelas. Jumat 10 Juni 2022. Di bawah tanggal tercetak 2 kata, terima kasih. Rara membalik kertas itu. Bekas jari basah menulis 1 nama yang kini tidak akan dilupakan keluarganya lagi. Sari. Lampu neon menyala stabil. Bau karung beras kembali. Lantai kering. Waktu untuk sekali ini tidak lagi mengalir mundur. Kau dengar? Tidak ada denging, hanya pagi. Dan jika suatu malam bel itu berbunyi lagi, kau tahu apa yang harus dibuka terlebih dulu. Rara memandang pintu, lalu telpon. Ia tidak tahu apakah malam itu menutup semua atau justru membuka sesuatu yang lebih baik. Yang ia tahu, pada malam-malam hujan berikutnya, ia menatap jalan basah di depan toko dan selalu menaruh 1 koin di wadah itu. Bukan karena takut, karena dulu ada seseorang yang menunggu terlalu lama di depan telepon yang tak pernah berdering. Kadang, bel pintu berdenting tanpa siapapun. Rara tersenyum, berbisik ke udara sejuk. Sudah diangkat. Di luar, hujan membawa bisik-bisik yang hanya ia dengar. Dan di antara baris truk biasa, suatu malam mesin bisa saja mencetak tanggal yang belum terjadi. Sekedar mengingatkan, jangan tutup telinga pada yang memohon. Sejak itu, toko kelontong kecil di gang sempit tidak lagi terasa menakutkan bagi Rara. Ia menjaga lampu, menyapu lantai, dan merawat telepon tua seperti menjaga kenangan. Bukan untuk memanggil siapapun, melainkan untuk memastikan bahwa jika suatu saat ada yang datang basah kuyup dan menunduk, ada sesuatu di ujung lain yang akhirnya mau berbunyi. Orang-orang bercerita tentang perempuan berbaju hijau, bukan sebagai hantu menakutkan, tapi seseorang yang kembali menyelesaikan panggilan tertunda. Ada yang menyebutnya kisah untuk menakuti kasir baru, ada yang menganggap keluarga Rara cari perhatian. Namun di laci bawah mesin kasir, Rara menyimpan 1 struk yang warnanya mulai pudar, tanggalnya tak lazim, dengan sisa aroma yang mengingatkan pada angin jauh. Setiap kali ia membukanya, terdengar tawa kecil yang menjauh, sepasang langkah yang akhirnya tidak basah lagi. Dan entah bagaimana, setiap malam Jumat, kursi plastik dekat telepon itu selalu terasa sedikit hangat, seakan ada seseorang duduk sebentar sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Lampu neon bergetar setitik, lalu stabil. Pintu tetap terbuka,
Cukup lebar untuk satu panggilan lagi.